Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 55. Nama Haris Syafruddin, STP 4383, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait hasil observasi penginputan litmas pada SDP di Bapas. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Next. Yang pertama adalah proses penginputan litmas menggunakan aplikasi SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan. Selanjutnya, menu litmas terdiri dari 4 fitur. Dari keempat fitur itu akan saya coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait penginputan penerimaan litmas, bimbingan klien anak, dan juga bimbingan klien dewasa. Untuk mengakses fitur ini, arahkan kursor ke menu litmas, seperti yang tertera pada gambar di bawahnya. Kemudian pilih menu BKA atau BKD. Setelah kita pilih salah satu, lanjut ke menu penerimaan, kemudian kita klik pada menu tersebut, seperti pada gambar yang tertera. Pada halaman ini, kita bisa menambahkan data baru penerimaan litmas BKA ataupun BKD seperti contoh. Kemudian tinggal kita klik tambah yang ada di pojok kanan bawah itu. Next. Ya, setelah kita bisa menambahkan data penerimaan BKA atau BKD tadi, kemudian akan muncul seperti gambar berikut. Ya. Kemudian pada halaman ini terdapat 10 forms yang harus kita isi oleh PK. Ya. Ibarat kita PK, kita harus mengisi 10 form yang tertera pada halaman utama SDP ini. Untuk memiliki simbol bintang, wajib untuk diisi formnya, yaitu yang pertama biodata. Biodata siapa yang akan kita masukkan. Kemudian informasi litmas, informasi-informasi apa saja yang telah kita dapat sebagai PK. Kemudian yang ketiga pekerjaan dan keahlian, kemudian keluarganya, background keluarganya seperti apa. Kemudian data fisik, fisiknya itu dari fotonya, kemudian bentuk tubuhnya seperti apa, ada cacat di mana saja, kemudian ada cicit jari juga yang keenam. Kemudian yang ketujuh ada foto, kemudian 8 PK, orang tua, dan yang terakhir file dokumen yang ada pada orang tersebut yang akan kita input ke dalam SDP tadi. Kemudian jika 10 itu sudah kita isi semua, langsung saja kita tombol simpan, itu ada tombol simpan, kita klik dan data-data tersebut 10 form yang sudah kita isi tadi sudah tersimpan di data penerimaan litmas BK atau BKD. Setelah kita kembali ke halaman utama, di sini terdapat informasi seputar litmas yang telah kita input tadi, yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah kita simpan tadi. Informasi yang didapatkan seperti informasi petugas PK, kemudian tanggal penerimaannya, tanggal selesai, tanggal penolakan, status, lama litmas, pelimpahan, dan rekomendasi, seperti gambar yang terlampir. Setelah melakukan penginputan PK dan APK, dapat langsung mencetak surat tugas untuk melaksanakan litmas. Sebenarnya hal ini sangat membantu, ya, sangat membantu karena tidak perlu lagi kita itu membuat surat tugas di Microsoft Word. Jadi tentunya dengan adanya sistem ini akan membuat efektif dan juga efisien dalam kita bekerja. Kita tinggal klik tombol surat tugas untuk mencetak suratnya. Selanjutnya akan saya tampilkan surat tugas yang saya maksud tadi ya. Ketika sudah diklik akan muncul surat tugas seperti ini di dalam halaman utama. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Next. Seperti ini
skopnya, kemudian tatanannya sebenarnya sama dengan yang kita buat di Microsoft Word, akan tetapi dengan adanya sistem database seperti ini, dengan adanya fitur seperti ini akan lebih mudah bagi kita dalam bekerja. Next. Ya, masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu penginputan penolakan litmas PKA atau bimbingan klien anak dan juga BKD atau bimbingan klien dewasa. Untuk mengakses fitur ini, arahkan kursor ke menu litmas seperti tadi ya. Kemudian sama, kita pilih BK atau BKD, lalu penerimaan, kemudian klik pada menu tersebut seperti gambar. Ya. Kemudian fitur ini bisa digunakan untuk menginput penolakan litmas WPP, yang sebelumnya data-datanya telah dilakukan penginputan di fitur penerimaan litmas tadi ya, yang langkah pertama. Kemudian penolakan litmas terjadi karena dalam melakukan litmas, PK Bapas menemukan ketidakcocokan data yang dirasa harus diperbaiki oleh WBP yang diusulkan oleh LPKA ataupun lapas. Jadi menu ini adalah menu penolakan apabila seorang pembimbing kemasyarakatan itu menemukan data yang tidak cocok pada WBP yang dia tangani. Jadi tidak perlu repot, kita harus mengurus kemana, ini berkasnya kita ambil lagi di mana, karena di situ sudah disediakan, sudah difasilitasi dengan baik. Next. Tampilan pada menu penolakan litmas. Seperti yang terlampir ya pada monitor. Pada halaman ini kita bisa menambah data baru penolakan litmas BK ataupun BKD. Kita tinggal klik tambah seperti tadi ya, klik tambah, ada ikon tambah, ya itu pada halaman utama penolakan litmas BK ataupun BKD. Next. Setelah kita klik, maka akan tampil form seperti pada gambar berikut. Ya, gambarnya sudah terlampir. Kemudian kita isi kolom tersebut dengan data-data warga binaan pemasyarakatan yang akan ditolak litmasnya. Oke, di situ ya. Pastikan data WBP ini telah kita input pada bagian penerimaan litmas ya. Awal tadi, bagian paling awal penerimaan litmas harus sudah diinput terlebih dahulu. Karena sama saja kita mencari di penolakan, namun data WBP-nya belum masuk di penerimaan, sama aja bohong kan. Ya, next. Setelah kita lakukan tadi penerimaan penolakan, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pengguna harus mengisi kolom-kolom yang kosong dengan jelas. Ya, kolom-kolomnya sudah ada. Kemudian kita klik simpan apabila kita sudah mengisi kolom-kolom tersebut dan juga menyimpannya ya. Klik simpan, ya, klik. Ya. Berarti penolakan litmas yang kita ajukan itu sudah tersimpan. Lanjut. Setelah penginputan data selesai, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Ya, tampilannya sudah ada. Dalam halaman itu, kita dapat informasi. Kita bisa mendapatkan informasi riwayat penolakan litmas yang telah diusulkan. Ya. Jadi tadi yang kita input data-datanya di fitur penolakan litmas, dapat kita lihat ya informasi historinya, waktu proses litmasnya, dari tanggal penerimaan hingga tanggal selesai litmas tersebut. Next. Ya, pengguna dapat melihat dan mencegah hasil surat penolakan litmas secara rinci dengan langsung mengklik kotak cetak. Ya, tadi hasilnya, informasinya semuanya dari penerimaan hingga penolakan, kita bisa melihatnya dengan mengklik ya kotak cetak. Nanti akan tercetak tersendiri apa saja informasi-informasinya ya. Kita langsung ditandatangani saja oleh Kabapas yang selanjutnya akan dikirim ke UPT yang melakukan pengusulan litmas. Harapannya agar segera diperbaiki data ataupun berkas yang tidak benar yang kita ajukan di menu penolakan litmas tadi. Next. Masuk
ketiga. Yang pertama tadi penginputan atau penerimaan, kemudian penolakan. Yang ketiga, penginputan penyelesaian penerimaan Litmas BKA dan juga Litmas BKD. Next. Untuk mengakses fitur ini, arahkan kursor ke menu Litmas. Sama ya, kita berkutat pada Litmas ya. Menunya juga Litmas, kita berulang-ulang ke BKA BKD juga. Penyelesaian, kemudian kita klik menu tersebut. Ya, sudah ada juga di gambar, kita tinggal menyesuaikan saja di STP-nya. Pada halaman utama ini, pengguna akan memasukkan nama ataupun nomor register klien yang telah dilakukan penginputan penerimaan Litmas, yang dinyatakan hasil litmatnya sudah sesuai. Ya, seperti tadi ya, apabila ada penolakan juga kita sampaikan ke UPT yang bersangkutan. Setelah sesuai, maka hasilnya seperti ini ya. Apabila litmatnya sudah sesuai, akan muncul seperti yang tertera di dalam halaman utama SDP. Next. Setelah penginputan data selesai, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pengguna harus mengisi kolom-kolom yang kosong. Ya, kolom-kolom yang kosong itu kita isi dengan jelas sesuai dengan hasil litmas yang telah PK laksanakan. Tidak asal-asalan ngisi, namun dari PK ya, pembimbing kemasyarakatan. Next. Setelah penginputan data selesai, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Geser tampilan ke kanan dan klik ikon search untuk memilih detail penyelesaian litmas dan juga icon untuk memperbarui persyaratan penyelesaian litmas. Dalam halaman ini juga terdapat semua riwayat penyelesaian litmas yang telah diusulkan dan dapat melihat informasi histori yang penting bagi litmas tersebut. Ya, sungguh fitur yang sudah sangat menyenangkan, kemudian meringankan tugas-tugas ya. Karena dengan adanya ini, semua riwayat itu sudah ada. Maksudnya, kita tidak perlu mencari di rak lemari ataupun bagaimana, karena semuanya sudah bentuk file online. Jadi, semuanya sudah ada. Kita tinggal mencari, tinggal mengklik, cetak, jadi. Seperti itu ya. Next. Pengguna dapat melihat dan mencetak hasil surat pengantar hasil litmas secara rinci ya, seperti yang sudah saya katakan barusan. Tinggal cetak, semua sudah ada di situ ya. Semuanya juga sudah rinci dengan data-data yang valid. Langsung kita klik kotak surat pengantar ya, dan hasil surat tersebut bisa langsung ditandatangani oleh Kabapas yang selanjutnya akan dikirim ke UPT yang melakukan pengusulan litmas. Next. Ya, pengguna dapat melihat dan mencetak hasil litmas secara rinci dengan langsung mengklik kotak litmas. Ya, dan hasil surat tersebut bisa langsung ditandatangani oleh Kabapas yang selanjutnya akan dikirim juga ke UPT yang melakukan pengusulan litmas. Oke, lanjut. Masuk ke poin 4, penginputan kunjungan. Untuk mengakses fitur ini, arahkan kursor ke menu litmas. BKA atau BKD lagi, kemudian kunjungan, kemudian klik pada menu tersebut seperti pada gambar berikut. Ya, masuk ke kita ke fitur kunjungan. Ya, sudah kita klik. Fitur ini digunakan untuk menginput kegiatan kunjungan PK atau APK dalam rangka membuat litmas yang telah diajukan pihak lapas. Berikut tampilan halaman utama pada fitur penolakan litmas. Ya, seperti itu. Fitur-fiturnya tadi kurang lebih ya modelnya sama dari mulai penerimaan, penolakan, penyelesaian, dan juga pada kunjungan. Ya, next. Pada halaman ini, kita bisa menambah data kunjungan ya seperti yang terlampir. Kita hanya butuh klik tombol tambah pada halaman utama yaitu. Oke, setelah kita klik maka akan tampil form seperti pada gambar berikut ini. Kemudian isilah kolom tersebut dengan nama warga, binaan pemasyarakatan,
yang akan kita lakukan kunjungan. Tahu kita akan mengunjungi siapa sih? Tahu siapa orang yang akan dikunjungi. Pastikan data WBP tersebut telah diinput pada bagian penerimaan litmas. Ya, kuncinya di penerimaan. Ketika di penerimaan sudah berhasil, datanya sudah ada, maka ketika di penolakan, kemudian penyelesaian ataupun di kunjungan pun, ketika kita meng-search, mencari, pasti ya ketemu. Next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pengguna harus mengisi kolom-kolom dengan jelas sekali lagi, lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data kunjungan. Ya, seperti yang tertera pada gambar. Oke, lanjut. Setelah itu akan kembali ke halaman utama. Di sini terdapat informasi seputar litmas dari klien yang telah diinput. Informasi yang didapatkan seperti informasi petugas PK, tanggal penerimaan, tanggal seleksi, tanggal selesainya, kemudian tanggal penolakan, status, lama litmas, pelimpahan, ataupun rekomendasi. Ya, semua sudah ada, tertera juga pada gambar. Seperti itulah yang ada juga pada STP ya. Setelah melakukan penginputan PK dan APK, dapat langsung mencetak surat tugas untuk melaksanakan kunjungan. Sebenarnya ini sangat membantu lagi ya, karena pakai Miss Word itu juga lumayan lama. Kemudian kita konekkan ke printer, kemudian nyari file-file di Word itu juga nyarinya banyak sekali. Dengan sistem database pemasyarakatan, dengan fitur yang seperti ini, kita akan mudah. Pelayanannya jelas, untuk apa, kita udah ada. Oke, kita tinggal klik surat tugas dan juga mencetaknya. Ya, seperti itu, kita tinggal klik saja ya. Lanjut. Nah, tampilan surat tugas seperti ini ya. Surat tugas, ya, oke, lanjut. Ya, seperti itu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan seputar litmas pada Bapas. Ada 4 poin tadi ya, poin penerimaan, kemudian penolakan, penyelesaian, dan juga kunjungan. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.